Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatun Nasihah dari kelas A25 akan mempresentasikan video pembelajaran dalam memenuhi mata kuliah konten kreatif konten. Berikutnya, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang dengan tema lingkunganku. Subtemanya adalah lingkungan masjid. Sudahkah siap kita belajar bersama-sama? Tahukah kamu di mana tempat ibadah umat Islam? Siapa yang tahu? Tempat ibadahnya umat Islam tuh di mana ya? Ya, masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam, di mana dalam masjid itu orang-orang Islam melakukan sholat, ngaji di sana. Nah, siapa yang masih ingat? Sebentar, sholat itu merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Muslim. Sholat itu merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, siapa yang masih ingat rukun Islam yang keberapa ya? Sholat itu. Supaya kita ingat sholat itu rukun Islam yang keberapa, kita mengingat dengan nyanyian tepuk bersama-sama ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk rukun Islam. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Hush hush, oke. Nah, tadi kita sudah mengingat rukun Islam. Salat itu rukun Islam yang keberapa tadi? Kedua. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa rukun Islam itu sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua dan wajib dilakukan oleh umat Islam, kita kembali lagi ke tempat ibadah umat Islam. Tempat ibadah umat Islam itu adalah masjid. Ya, masjid. Bagaimana bentuk masjid itu? Seperti apa ya bentuk masjid itu? Siapa yang tahu? Kalau kita lihat-lihat, masjid itu memiliki bentuk yang atasnya ada setengah lingkaran dan di bawahnya ada persegi panjang. Kita ulang bentuk masjid bagaimana? Setengah lingkaran, ada persegi. Lagi setengah lingkaran, ada persegi. Oke. Kemudian, sebelum kita mengenal masjid lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa masuk masjid bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Oke, setelah kita berdoa tadi, kita mulai mengenal bagian-bagian masjid dari yang terlihat dulu di luar. Ada bangunan yang besar, bentuknya setengah lingkaran. Di atas sendiri itu, masjid itu kan bangunannya besar. Kalau dilihat dari luar, ada yang berbentuk setengah lingkaran. Apa itu ya? Itu namanya kubah. Bersama-sama kubah. Sekali lagi, kubah. Ya, kubah itu bagian dari bangunan masjid yang berbentuk setengah lingkaran. Bentuknya apa? Setengah lingkaran. Kemudian, bagian yang kedua dalam masjid itu adalah menara. Menara itu bentuknya tinggi, di sampingnya biasanya di samping kubah. Jadi menara itu tinggi, menara masjid itu tinggi, di sampingnya ada kubah. Selanjutnya, kita masuk ke masjid, ada yang namanya mihrab. Mihrab itu biasanya tempat pengimaman. Pak Imam sholat di depan sendiri, mengimami, memimpin. Nah, itu biasanya di mihrab. Yang kalau kita masuk masjid,
itu kan bentuknya persegi panjang di dalamnya. Itu ada cerukan sedikit cekungan. Nah, di depan sendiri itulah yang dinamakan mihrab. Baiklah, selanjutnya bagian dari masjid adalah tempat berwudu. Karena seperti yang kita tahu, sebelum kita sholat kita harus bersuci dulu dengan cara berwudu. Jadi di dalam masjid itu ada yang namanya tempat berwudu. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke dalam masjid. Ada yang namanya mimbar. Mimbar itu biasanya panggung yang untuk khutbah para imam, para khotib. Kalau di dalam sholat Jumat ada khotib untuk anak yang laki-laki pasti tahu ya. Ada khotib yang berdiri di dalam mimbar. Mimbar itu biasanya berbentuk kotak dan para khotibnya itu berdiri di sana menyampaikan eh, tentang ajaran-ajaran Islam gitu ya. Oke, berikutnya ada bagian masjid yang di dalam, yaitu yang tempat sholat sendiri, namanya ruangan salat. Ruangan salat itu biasanya di dalamnya sangat luas dan antara laki-laki dan perempuan itu tempat sholatnya terpisah, disekat terpisah, jadi nggak jadi satu tapi terpisah. Ruangan sholat itu biasanya dipasangi karpet-karpet, ya enggak? Siapa yang pernah masuk masjid? Masuk masjid langsung sholat di dalamnya, ketika kamu lihat pasti bentuknya sangat luas, dialasi dengan karpet-karpet masjid. Oke ya. Selanjutnya, setelah kita tahu bagian-bagian masjid, kita eee, sejenak ya, kita mengingat sejenak tadi apa, ada bagian-bagian masjid yang pertama yang bentuknya, apa itu, setengah lingkaran, itu namanya kubah. Kemudian di samping kubah yang tinggi, itu ada yang namanya menara. Kemudian kita masuk ke masjid, ada yang tempat imam itu namanya mihrab. Oke, setelah mihrab, kita keluar ke masjid, kita ketemu dengan tempat berwudu. Bangunan berikutnya, kita masuk masjid lagi, ada yang namanya mimbar. Mimbar itu panggung buat para khotib menyampaikan khutbahnya. Kemudian kita masuk masjid lagi, ketemu dengan ruangan sholat, ya enggak? Oke, teman-teman, pasti ketika kita bepergian, kita bertemu dengan bangunan-bangunan masjid. Siapakah yang pernah mengunjungi? Siapa yang pernah mengunjungi masjid-masjid yang satu dekat alun-alun Temanggung? Itu ada bangunan besar, di samping alun-alun itu ada bangunan masjid besar, itu namanya Masjid Agung Temanggung. Siapa di antara kalian yang pernah ke alun-alun dan sholatnya itu di Masjid Agung? Masjid Agung alun-alun atau yang disebut dengan Masjid Darussalam. Siapa yang pernah? Ayo angkat tangan. Ya. Berikutnya, kalau kita ke alun-alun Magelang, kita ketemu dengan Masjid Agung Magelang yang ada di sana tuh kalau kita masuk halaman masjidnya tuh luas sekali. Oke, kalau kita pergi ke Semarang, kita akan bertemu dengan Masjid Agung Semarang. Itu kalau sering disingkat dengan MAJT. Nah, oke. Itu bangunannya tuh indah sekali, luas, dan di sana ada payung-payung seperti di Madinah. Nah, oke ya. Eh, Ketika kamu berpergian, jangan lupa mampir untuk sholat ke masjid ya teman-teman ya. Biar tahu, oh di masjid sini bentuknya seperti ini, di masjid sana eh, warna catnya seperti ini. Ternyata bangunan masjid itu bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi tujuan dibangunnya tuh sama, untuk tempat ibadah umat Islam ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Kita akan bertemu lain hari lagi, tapi untuk agar teman-teman lebih mengenal tentang masjid, silahkan dengan bantuan orang tua untuk menggambar masjid yang pernah kamu kunjungi. Warnailah gambar itu, kemudian dikumpulkan ya. Oke, sebelum meninggalkan masjid,
kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Oke, bersama-sama doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Amin. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Semoga penjelasan dari Bu Guru bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas ini saya selesaikan. Terima kasih.